Kita sering banget ya dengar istilah pelajar luar biasa. Tapi apa sih sebetulnya artinya? Ini tuh bukan cuma soal anak-anak super jenius atau mereka yang butuh bantuan ekstra di kelas. Hari ini kita bakal kupas tuntas spektrum yang ternyata luas banget dari apa yang kita sebut sebagai pelajar yang tidak biasa. Coba deh, pejamkan mata sejenak. Waktu dengar frasa pelajar yang tidak biasa, siapa yang muncul di kepala Anda? Mungkin anak yang super kreatif dan gak bisa diem, atau justru anak yang kelihatannya kesulitan buat ngikutin pelajaran. Nah, apapun bayangan Anda, yuk kita luruskan bareng-bareng apa definisi sebenarnya. Ternyata istilah ini tuh kayak payung besar yang menaungi dua kelompok utama. Di satu sisi, ada anak-anak dengan ketidakmampuan, dan di sisi lain, ada anak-anak berbakat. Keduanya sama-sama unik, sama-sama istimewa, dan tentu aja butuh pendekatan yang beda banget. 11%. Angkanya mungkin kedengeran nggak terlalu besar ya. Tapi coba deh kita bayangin. Itu artinya di setiap kelas lebih dari 1 dari 10 siswa kemungkinan besar punya kebutuhan khusus. Ini bukan angka yang kecil loh. Ini adalah realita di lapangan yang nunjukin betapa pentingnya peran pendidikan khusus dalam sistem kita. Oke, kita mulai dulu dari kelompok yang populasinya lebih besar, yaitu siswa dengan ketidakmampuan. Sebenarnya siapa sih mereka dan apa aja tantangan yang mereka hadapi setiap hari? Grafik ini benar-benar bisa bikin kita melek. Coba perhatikan irisan yang paling besar. Lebih dari separuh siswa ini berjuang dengan ketidakmampuan belajar. Dan ini bukan cuma satu jenis masalah ya. Ini adalah spektrum yang luas, mulai dari kesulitan bicara dan bahasa, gangguan emosional, sampai disabilitas intelektual. Nah, ini nih poin yang krusial banget buat dipahami. Ada perbedaan besar antara ketidakmampuan atau disability dengan handicap. Disability itu keterbatasan yang ada di dalam diri seseorang. Tapi handicap itu adalah rintangan yang diciptakan oleh lingkungan atau masyarakat. Jadi seseorang yang nggak bisa berjalan punya disability, tapi gedung tanpa jalur kursi roda yang bikin dia nggak bisa masuk, nah itulah handicapnya. Bahasa itu punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa sih kita harus bilang anak dengan ketidakmampuan? Karena dengan begitu kita menempatkan manusianya di urutan pertama. Mereka adalah anak-anak, sama seperti yang lain. Ketidakmampuan mereka itu cuma satu bagian dari diri mereka, bukan label yang mendefinisikan seluruh hidup mereka. Kutipan ini luar biasa banget ya. Ini nunjukin empati yang begitu murni dari seorang anak kecil. Dia nggak melihat temannya sebagai seseorang yang berbeda atau aneh, tapi dia justru penasaran, pengen merasakan dan memahami dunianya. Ini pengingat buat kita semua betapa alaminya keinginan manusia untuk terhubung dan mengerti satu sama lain. Sekarang, yuk kita balik koinnya. Gimana dengan anak-anak yang ada di ujung spektrum satunya? Siapa sih yang sebenarnya kita sebut sebagai anak berbakat itu, dan apa artinya? Jadi, ini bukan cuma soal nilai A di rapor ya. Anak berbakat itu punya dua ciri khas. Pertama, mereka itu precocious, alias matang sebelum waktunya. Bayangin aja ada anak kecil yang udah jago banget main biola, padahal ngiket tali sepatu aja belum bisa. Kedua, mereka itu kayak penjelajah mandiri. Mereka nggak nunggu dikasih peta, mereka bikin peta mereka sendiri. Kalau mau contoh nyata yang bikin kita galeng-galeng kepala, coba deh kenalan sama Alexandra Nechita. Umur 2 tahun dia udah bisa asyik gambar berjam-jam pakai pulpen dan tinta. Dan pas umur 8 dia udah punya pameran seni publik pertamanya. Ini bukti nyata kalau bakat itu bukan cuma soal pintar, tapi soal melihat dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Oke, kita udah kenalan nih sama dua kelompok pelajar yang super unik ini. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya sistem pendidikan kita bisa menjawab kebutuhan mereka yang sangat spesifik itu? Jadi, gimana cara kita menantang pikiran-pikiran yang cemerlang ini biar nggak bosen ya? Ada macam-macam cara, mulai dari kelas khusus sampai program akselerasi. Tapi, salah satu yang paling berdampak menurut sumber kami adalah mentorship. Coba deh bayangin, seorang calon astronom muda bisa belajar langsung dari ilmuwan NASA. Wah, itu jenis pengalaman yang bisa mengubah hidup banget kan? Dan untuk siswa dengan ketidakmampuan, kutipan dari seorang guru ini benar-benar jadi intinya. Inklusi. Tanggung jawab untuk mendidik mereka itu bukan cuma tugas guru pendamping khusus. Bukan. Setiap anak adalah bagian utuh dari kelasnya. Dan kesuksesan mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Pada akhirnya, semua obrolan kita hari ini bukan cuma soal pelajar yang tidak biasa kan? Ini tentang gimana caranya kita menciptakan sebuah sistem pendidikan yang juga luar biasa. Sistem yang mampu melihat setiap anak dengan segala keunikan mereka dan bertanya, bagaimana kami bisa membantumu mencapai potensimu yang tertinggi? Pertanyaan sesungguhnya adalah,
Kita semua sudah siap belum untuk membangunnya?